لاعبنا أكرم لأنه بصراحة هو يستحق يعني ما قدمه يعني هذه السنة شفناها اليوم. فألف شكر للجميع وإن شاء الله نتمنى بعد أيضا سواء كعرب أو سواء كآسيويين. شوف احنا لابد ان احنا ada kualifikasi netral main di tuan rumah salah satu peserta. Insane. Nggak akan terjadi di Eropa. Hanya sepak bola Asia, nggak ada financial fair play. Breaking news, Jepang, Korea, Irak, dan Indonesia siap tinggalkan AFC. Ketua AFC menangis, Asia terbelah dua. Gelombang besar sedang mengguncang dunia sepak bola Asia. Jumat pagi waktu Kuala Lumpur, suasana markas Konfederasi Sepak Bola Asia berubah menjadi panik. Ketua AFC, Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifah, dikabarkan meneteskan air mata saat mendengar kabar bahwa 4 kekuatan besar Asia, Jepang, Korea Selatan, Irak, dan Indonesia, bersepakat untuk meninggalkan AFC dan membentuk konfederasi baru. Langkah ini disebut-sebut sebagai revolusi terbesar dalam sejarah sepak bola Asia, yang bisa mengguncang tatanan politik olahraga global. Dominasi Arab mulai dipertanyakan dalam beberapa tahun terakhir. Qatar dan Arab Saudi mendominasi panggung sepak bola Asia, baik secara politik, finansial, maupun penyelenggaraan turnamen. Qatar sudah menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022 dan 2 kali menggelar Piala Asia. Arab Saudi pun menyusul dengan status tuan rumah Piala Asia 2027 dan telah resmi mengantongi izin menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034. Namun, di balik kemegahan itu, muncul tudingan bahwa AFC kini dikuasai oleh 2 negara kaya minyak tersebut. Sejumlah federasi menilai keputusan-keputusan penting di AFC, mulai dari penunjukan wasit, lokasi laga kualifikasi, hingga pembagian hak siar, semuanya condong ke Arab Saudi dan Qatar. Sudah tidak ada lagi rasa keadilan. AFC kini seperti alat politik bagi 2 negara, tulis media olahraga asal Irak SP72SP2 dalam laporan eksklusifnya. Jepang dan Korea merasa tersisih. 2 kekuatan tradisional sepak bola Asia Timur, Jepang dan Korea Selatan, mulai merasa terpinggirkan. Selama puluhan tahun mereka menjadi tulang punggung prestasi Asia di level dunia. Namun kini, menurut laporan NHK Sports, Jepang dan Korea menilai AFC sudah tidak lagi merepresentasikan semangat sportivitas dan kesetaraan. Semua keputusan kini berputar di sekitar uang, sponsor, dan politik, ujar Taro Nakayama, analis olahraga Jepang. Jika ini terus berlanjut, Asia akan kehilangan jati dirinya. Irak pun menyuarakan hal serupa. Federasi sepak bolanya menilai AFC telah berubah menjadi lembaga ekonomi minyak, bukan lagi organisasi olahraga yang adil. Indonesia, mulai gerah Indonesia, yang baru saja mengalami beberapa kontroversi wasit di babak kualifikasi Piala Dunia 2006 melawan Irak dan kini tampak mulai kehilangan kesabaran. Banyak keputusan yang dianggap merugikan tim Garuda, terutama saat laga-laga penting di mana pelanggaran jelas tidak ditinjau lewat VAR. Menurut sumber dari internal PSSI, sejumlah rapat tertutup telah dilakukan dengan Federasi Irak dan Oman. Pertemuan tersebut sebagai langkah awal menuju koalisi reformasi sepak bola Asia. Kami bukan anti-AFC, tapi kami menolak ketidakadilan yang terus berulang. Indonesia ingin sistem yang transparan dan profesional, ujar salah satu anggota Exco PSSI yang menolak disebut namanya. Rencana membentuk konfederasi baru, APFC. Dari bocoran dokumen yang beredar di media Irak dan Jepang, Jepang dan Korea disebut sebagai penggagas utama rencana pembentukan konfederasi tandingan bernama Asia Pacific Football Confederation, APFC. Dalam rancangan awal, AFC akan beranggotakan Jepang, Korea Selatan, Indonesia, Irak, Oman, Uzbekistan, Australia, Vietnam, Thailand, dan Filipina. Fokus utama konfederasi ini ada pada 4 pilar. Transparansi keuangan dan audit independen. 2. Rotasi tuan rumah yang adil dan terbuka. 3. Pengawasan VAR dan wasit langsung di bawah FIFA. 4. Larangan monopoli sponsor oleh 1 atau 2 negara. Rencana ini bahkan sudah dikomunikasikan ke UEFA dan CONMEBOL. Menurut laporan Tokyo Sports, kedua konfederasi Eropa dan Amerika Selatan itu siap menjajaki kerjasama lintas benua, termasuk kemungkinan turnamen Liga Super Asia Pasifik. Ketua AFC panik dan menangis. Kabar ini membuat suasana kantor AFC di Kuala Lumpur kacau. Ketua AFC Sheikh Salman dilaporkan menangis dalam pertemuan darurat dengan pimpinan JFA, KFA Korea, dan PSSI Indonesia. Jika Jepang, Korea, dan Indonesia keluar, AFC akan kehilangan 70% nilai komersialnya, ujar salah satu pejabat AFC kepada Asahi Sports. Sheikh Salman bahkan dikabarkan menawarkan kompensasi besar dan jaminan posisi strategis untuk Indonesia agar tetap bertahan.
Namun pihak PSSI masih bersikeras menunggu reformasi nyata sebelum mengambil keputusan final. Reaksi dunia, Asia terbelah. Berita ini langsung menjadi trending global. ESPN menulis bahwa Asia kini menghadapi perpecahan terbesar sepanjang sejarah sepak bolanya. Sementara BBC Sport menyoroti potensi kehancuran finansial AFC jika 4 negara besar tersebut benar-benar hengkang. Tanpa Indonesia, AFC kehilangan fanbase terbesar di Asia. Tanpa Jepang dan Korea, AFC kehilangan kredibilitas dan prestasi, tulis editorial BBC. Di platform X, tweet tagar Goodbye AFC dan Garuda keluar AFC menduduki puncak trending topik di Indonesia, Jepang, dan Korea Selatan. Ribuan supporter menggelar aksi damai bertajuk Save Asian Football di Jakarta, Surabaya, Seoul, dan Baghdad menyerukan reformasi total AFC. Pernyataan tegas dari Federasi Besar Presiden JFA Tsuneya Sumiyamoto dalam konferensi persnya di Tokyo mengatakan open quote, kami tidak memusuhi Arab Saudi atau Qatar, tapi kami menolak sistem yang tidak adil. Sepak bola seharusnya tentang sportivitas, bukan kekuasaan ekonomi. Close quote. Nada yang sama disampaikan Presiden KFA Chang Mong-ju yang menegaskan bahwa Korea Selatan siap membangun sistem baru jika AFC tidak berubah. Irak bahkan lebih keras. Mereka menuduh AFC telah berubah menjadi organisasi korporat minyak yang kehilangan jiwa olahraga. FIFA dan UEFA turun tangan. Krisis ini mulai menarik perhatian dunia. FIFA disebut tengah memantau situasi karena keluarnya 4 negara besar akan mengubah struktur keanggotaan global dan alokasi slot Piala Dunia. Di sisi lain, UEFA justru melihat peluang. Presiden UEFA Alexander Ceferin dikabarkan telah mengundang perwakilan Jepang dan Indonesia untuk berdiskusi tentang kerjasama baru antar konfederasi. Sepak bola harus bersatu di bawah semangat fair play, bukan kepentingan politik, ujar Ceferin dalam pernyataannya yang dikutip Reuters. Langkah nyata, APFC mulai disusun. Pertemuan rahasia dilaporkan sudah digelar di Seoul pekan ini. Dalam pertemuan tersebut, dibahas struktur awal Asia Pacific Football Confederation (APFC). Berdasarkan bocoran Sports Channel, IPFC akan memiliki Komisi Wasit Independen, Divisi Audit Keuangan Transparan, kompetisi APFC Champions Cup untuk klub-klub, Asia Pacific Nations League untuk tim nasional. Menariknya, Indonesia disebut-sebut sebagai kandidat kuat markas utama APFC karena dianggap memiliki fanbase terbesar dan semangat supporter yang paling solid di Asia. AFC di ujung kehancuran. Jika Jepang, Korea, Irak, dan Indonesia benar-benar hengkang, AFC akan kehilangan 4 pilar penting: basis ekonomi, prestasi, sejarah, dan masa. Sponsor dari Jepang, Korea kemungkinan besar akan menarik diri, sementara broadcaster dari Eropa dan Amerika sudah mengancam untuk meninjau ulang kontrak mereka. Dalam 3 dekade terakhir, belum pernah AFC berada di ambang kehancuran seperti ini, tulis editorial The Guardian. Kini dunia menunggu langkah selanjutnya. Apakah Asia akan tetap bersatu di bawah AFC atau terbelah menjadi 2 kekuatan baru, Arab Bloc dan Asia Pacific Bloc?